Oke, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buat tutorial khusus di luar pertanian ataupun masalah budidaya ikan. Jadi teman-teman biar tahu juga kalau saya itu punya hobi masak sih. Tapi hobi ini selama ini saya pendam aja semenjak lulus kuliah. Kalau waktu kuliah saya paling suka masak untuk teman-teman di kos. Kalau sekarang enggak, udah ada punya istri. Tapi ini karena kebetulan ada satu resep saya untuk membuat es krim lembut seperti es krim Walls ya. Selama ini saya sering buat sih sebenarnya. Dan tapi tidak untuk dijual, meskipun beberapa kali orang minta untuk saya buatkan, jadi saya hanya buat dan kasih aja. Jadi tidak saya komersilkan biar image-nya tidak berubah jadi Bang Tani menjadi Bang Chef ya. Oke, tapi ini untuk teman-teman mungkin bisa buat coba di rumah. Bahannya gampang aja sebenarnya. Ini ada dua video nanti. Yang pertama adalah persiapan awal, yang kedua baru persiapan kedua, terus yang ketiga deh, ada tiga berarti untuk hasil es krimnya seperti apa rasanya. Oke, itu bahan yang diperlukan itu adalah susu full cream ya. Susu full cream itu saya pakai 1 liter susu full cream, merek terserah teman-teman. Kemudian ada gula sebanyak, terserah sih, kalau 11 sendok sih umumnya itu terlalu manis ya. Mungkin sekitar 8 deh, 8, 7 atau 8 sendok, itu tergantung selera teman-teman. Dan juga ada susu bubuk Denko, ini harganya sekitar 3 ribuan nih satu bungkus. Kalau Ultramil itu sekitar 16 ribuan. Dan tepung maizena kita hanya butuh sekitar 2 sendok teh aja ya. Oke, untuk tahap awal kita siapkan panci ya. Kemudian kita masukin, kalau saya karena tidak terlalu suka manis ya, jadi saya hanya kasih sekitar 8 sendok aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita akan masukkan susu bubuknya. Susu bubuk 1 saset aja yang kita masukkan ya. Kita masukkan semua. Terus kita masukkan ini susu full cream, susu cair full cream. Namun kita pisahkan dulu ini sekitar sedikit untuk mengaduk maizena. Jadi maizena jangan masukin dulu, itu ntar kalau sudah agak mendidih ya. Jadi ini kita masukin ini dulu. Kita masukin aja 1 liter. Oke, sudah 1 liter ya. Kemudian tepung maizena kita ambil sebanyak 2 sendok teh. Jadi jangan terlalu banyak sih, kalau terlalu banyak malah nanti es krimnya tidak mau keras ya. Jadi ada juga trik-trik tertentu supaya es krimnya tidak gagal, yaitu jangan kebanyakan gula dan juga jangan kebanyakan tepung maizena. Maizena ini fungsinya untuk pengembang deh, biar teksturnya jangan terlalu padat. Oke, ini kita pisahin dulu. Kita masak dulu ya yang ini. Nah, ini kita masak dulu. Tapi ya sudah ada. Oh, udah.
Nah, kita biarkan sampai agak mendidih nih, diaduk dulu nih biar ada gula sama apa tadi ya, susu bubuknya supaya bercampur dulu ya. Oke, kita udah teraduk sempurna. Lalu kita biarkan aja dulu. Kita tunggu ini sampai mendidih ya. Oke, setelah nanti mulai mendidih, baru kita campur tepung maizena ke dalamnya. Ini jangan kelamaan juga, nanti jangan sampai terlalu kelamaan masak ya. Nanti hasilnya tidak bagus. Jadi ada trik-trik tertentu selanjutnya yang akan kita sampaikan. Oke, kita lanjut. Ini sudah terlihat mendidih. Jadi ini kita masukin dulu yang tadi tepung maizenanya 2 sendok teh yang kita sudah larutkan di dalam susu ya. Nah, terus ini kalau kita sudah masukkan, ini nggak boleh ditinggal. Jadi harus kita aduk terus sampai nanti agak mengental sedikit aja, jangan terlalu mengental, karena kalau terlalu kelamaan dimasak terus mengental, hasilnya nanti malah kental seperti susu dan tidak bisa keras ya dalam kulkas. Jadi ini kita tunggu sedikit agak mengental. Jangan terlalu mengental seperti susu kental manis ya. Jadi sedikit aja, sedikit mengental ya udah. Baru kita angkat. Kalau ini sih belum. Oke, ini sekitar berapa tadi ya? Sekitar 10 sampai 12 menit deh. Nggak sampai lah ya. Yang penting tergantung apinya juga. Nanti setelah ini kita pindahkan kita dinginkan dulu, kita pindahkan, terus baru kita bekukan. Nah, baru kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi nanti membekukannya masukin kulkas sekitar 5 atau 6 jam. Jadi prosesnya cukup panjang juga, tapi nggak perlu ditunggu sih. Kalau udah masukin kulkas ya udah tinggalin aja. Jangan malah ditungguin depan kulkas sampai 5 atau 6 jam, mending nyemai kayak atau kasih pakan ikan ya, biar ada kerjaan, sedikit ada kerjaan. Oke, lihat, itu dia sudah. Ini kita kecilin apinya, terus tetap diaduk ya. Jadi meskipun sudah dimatikan apinya, tetap diaduk supaya buih-buihnya itu keluar ya. Jadi supaya teksturnya agak padat sedikit. Nanti pada saat kita dinginkan dalam kulkas, kita bekukan. Oke, sudah. Oke teman-teman, nanti kita akan pindahkan ke wadah, terus kita tunggu dingin dulu ya. Kita tunggu dingin, terus kita pindahkan ke wadah, baru untuk kita bekukan selama 5 sampai dengan 6 jam. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini sudah siap ya, sudah dingin. Jadi kita akan pindahkan ke tempat supaya nanti bisa membeku. Baru kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya untuk kita akan mixer ya, kita blender mixer, sorry. Oke, kita tutup dulu, lalu kita akan masukkan ke dalam kulkas sampai sekitar 5 sampai dengan 6 jam ya. Setelah itu baru kita akan lanjut ke tahap kedua. Terima kasih.